Selamat malam pemirsa, saya Tina Talisa. Anda tengah menyaksikan iNews. Kita mulai sekarang jam 8 malam waktu Indonesia Barat dan akan bersama-sama dengan Anda sampai 1 jam, sampai jam 9 malam nanti. Di sini Anda boleh berikan komentar, pertanyaan, silahkan lewat iNewsTVmobile.com. Apa yang harus Anda komentari, apa yang bisa Anda berikan pertanyaan kepada narasumber yang nanti bersama dengan saya, yaitu soal penetapan tersangka RJ Lino, Direktur Utama Pelindo II, yang kemudian membuat orang ingin melihat apakah berhenti di sana atau kemudian ada tokoh lain, ada pelaku lain yang kemudian akan ditetapkan sebagai tersangka. Nah, sebelum itu saya mengajak Anda untuk melihat sejumlah informasi. Yang pertama terkait dengan korupsi juga. Kali ini penetapan vonis untuk mantan sekjen, mantan sekretaris jenderal Partai Nasdem Patrice Rio Capella dengan vonisnya adalah 18 bulan penjara dan denda 50 juta rupiah. Itu adalah keputusan dari Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Rio dinyatakan bersalah menerima suap dalam kasus pengamanan perkara dana bansos Sumatera Utara. Dalam proses peradilan, mantan sekjen Partai Nasdem ini, Patrice Rio Capella, sekali lagi dinyatakan bersalah. Kasusnya adalah dugaan mengurusi perkara dana bansos pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang tengah berlangsung di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Agung. Mantan anggota DPR periode 2014-2019 ini sebelumnya dituntut 2 tahun penjara dan denda 50 juta rupiah. Artinya hukuman kurungan penjaranya lebih ringan 6 bulan, sedangkan dendanya sesuai dengan tuntutan yaitu 50 juta rupiah. Pemirsa, pimpinan KPK yang baru telah terpilih dan hari ini 5 orang pimpinan baru ini sudah resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai pimpinan lembaga anti rasuah yang baru. Para pimpinan yang baru mengucapkan sumpah dan janji di hadapan Presiden Jokowi adalah Agus Raharjo sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, lalu Basri Panjaitan, kemudian Alexander Marwat, Saud Situmorang, dan Laude Muhammad Syarif. Mereka akan bekerja dari mulai tahun ini 2015 berakhir tahun 2019 dan usai pengucapan sumpah dan janji kelimanya menandatangani berita acara bahwa yang perlu digarisbawahi kiprah pimpinan KPK ini banyak mendapat komentar dari publik, terutama komentar yang menunjukkan keraguan-raguan karena mereka menyetujui revisi Undang-Undang KPK yang dinilai akan mengebiri sejumlah kewenangan KPK. Dianggapnya para pimpinan ini lebih setuju kepada pencegahan ketimbang penindakan nantinya. Ini sebuah tayangan yang sudah kami siapkan terkait dengan penetapan RJ Lino, Direktur Utama Pelindo II, dan kami mengajak Anda untuk menyimak bagaimana perjalanan kasusnya berikut ini. Inilah akhir babak dugaan korupsi yang menghantam RJ Lino, Direktur Utama PT Pelindo II. Tersangka RJL diduga melakukan perbuatan melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi terkait pengadaan buah kontainer krain. Pengumuman KPK atas nasib RJ Lino ini hanya berselang 1 hari setelah Panitia Khusus DPR RI menyelesaikan penyelidikan dugaan dan persoalan yang membelit PT Pelindo II. Kegaduhan dipicu oleh penggerebekan Bareskrim Mabes Polri atas kantor RJ Lino di kawasan Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. RJ Lino yang tidak terima digeledah oleh ratusan polisi bersenjata marah besar. I'm making this company so rich. Kalau begini kok saya dihukum kayak begini? Nah, fair Pak. Bapak tolong kasih tahu presiden deh, kalau cara begini besok saya berhenti. Akibatnya, Kabareskrim Budi Waseso menjadi korban. Ia dicopot dari jabatannya
yang bergengsi di Mabes Polri. Namun persoalan belum usai. Para politisi di Senayan melihat langkah Lino penuh misteri yang harus diungkap. Hasilnya, panitia khusus merekomendasikan pencopotan RJ Lino sebagai Direktur Utama Pelindo II. Tidak itu saja, Rini Sumarno, bos Lino di Kementerian BUMN pun terseret-seret untuk ikut dicopot. Belum juga rekomendasi ini berjalan, KPK bergerak lebih cepat. Sudah ada 3 orang tamu dan kepada mereka lah kita akan tanyakan dari sudut pandang masing-masing. Saya kenalkan dulu yang paling dekat dengan saya, Pak Alphonse ini bagian dari kuasa hukum RJ Lino karena ada sejumlah nama yang kita kenal, termasuk Pak Alphonse, ada Pak Yusril, ada Pak Frederick. Jadi sebetulnya tidak ada siapa ketuanya, tapi semua punya pembagian peran, kira-kira begitu ya. Dari JCT ada Mas Nova, kemudian Bang Masinton yang sibuk segala macam kayaknya. Kalau ngundang Bang Masinton di sini bisa macam-macam banget isunya. Saya mau tanya sama Bang Masinton. Puas RJ Lino jadi tersangka? Bukan puas atau tidak puas sih, tapi ini menyangkut keadilan aja sebenarnya. Dan ini adil? Orang yang bersalah ya harus dihukum, ada yang melakukan pelanggaran hukum ya harus dihukum, gitu. Ada yang dalam tata kelola perusahaan kita milik negara ya, BUMN ya, berkaitan dengan Pelindo kalau di sana memang kami kalau di pansus itu menemukan banyak pelanggaran di sana, dari mulai pelanggaran undang-undang itu yang dilanggar itu dari undang-undang pelayaran, undang-undang BUMN, ke undang-undang keuangan negara, melanggar keputusan MK gitu ya. Ada banyak. Ya itu disebut sama Ketua Pansus Teh Rike dengan banyak sekali pelanggaran yang disebut begitu. Ya itu memang hasil penyelidikan kami di Pansus itu. Nah jadi kalau ini kan kasus yang 2012 kalau tidak salah dilaporkan kasusnya sendiri, pengadaannya 2010 ya. Nah ini KPK 3 tahun melakukan mendalamin ya, baru kemudian menaikkan status hukum kepada RJ Lino sebagai tersangka dari yang tadi terlapor. Nah, itu kan hasil dari pekerjaan DPR iya, penegak hukum juga iya begitu ya, karena kan kita juga tidak boleh berprasangka bahwa yang terjadi di KPK gara-gara quote unquote tekanan dari politik, tapi memang pure hukum. Saya yakin seyakin-yakinnya bahwa yang dilakukan oleh KPK itu independen dan tidak ada tekanan. Meskipun momentumnya itu agak berdekatan gitu ya. Ya, nah tentu ya ini harus kita jaga, jangan ada tekanan-tekanan dari pihak manapun. Gitu. Jangan seperti yang sudah. Udah punya kekhawatiran Bang Masinton? Ya harus dong, pengalaman yang sudah kan ada tuh ketika digeledah di Pelindo ya oleh Barreskrim. Nah waktu itu kita sama Pak Alphonse ya, kita menyayangkan, tapi kan sekarang Pak Alphonse malah justru membela. Nah itulah bedanya kalau dengan saya kan gitu. Kalau saya tetap konsisten. Jadi sebentar, Pak Alphonse nggak konsisten. Saya bertanya sama Pak Alphonse, apakah Bapak berubah pikiran karena apa Pak? Jadi saya tidak pernah berubah pikiran. Oh nggak pernah berubah tuh Bang? Yang saya jalani yaitu proses penegakan hukum, dan siapapun yang terbukti melanggar hukum harus dijerat dengan pasal-pasal pidana gitu. Jadi, tetapi setiap warga masyarakat, warga negara punya hak untuk dibela secara hukum. Nah itu tentu kita tahu bahwa kaidah normal seperti itu. Cuma kenapa Anda memilih ada pada tempat yang kemudian akan membela RJ Lino? Apa yang melatar belakanginya? Sebaliknya pertanyaan, kenapa tidak pada tempat di mana RJ Lino tidak dibela? Karena saya lihat sampai dengan putusan pengadilan berkekuatan tetap, baru seseorang dinyatakan bersalah. Itu yang kita kenal yang asas praduga tidak bersalah atau presumption of innocence. Iya, nah, tapi setiap orang punya hak untuk dibela. Betul. Nah, tapi kalau kemudian melihat dalam perjalanan kasusnya sejak tersangka, apa yang sudah disampaikan oleh klien Anda kepada tim kuasa hukum soal perkara ini? Jadi begini, perkara Pelindo ini sebuah perseroan di bawah BUMN. Setiap tindakan perseroan itu tunduk kepada rapat umum pemegang saham
pemegang saham terbesar atau mayoritas itu negara. Negara diwakili oleh Menteri BUMN. Sampai hari ini dari tahun 2011, 12 sampai 14 kita belum pernah mendengar RUPS tersebut dikritisi ataupun dikoreksi oleh Menteri BUMN sebagai pemegang saham yang mana di dalam perseroan itulah suara yang pemerintah, berkuasa. suara negara. Suara negara. Satu. Kedua, hasil pemeriksaan BPK pun tidak secara limitatif menjelaskan seperti itu karena sampai sekarang kita tahu dari proses penyidikan baik di Mabes Polri maupun yang di KPK masih menunggu hasil pemeriksaan BPK. Dengan demikian, jangan sampai karena opini-opini yang berkembang terus kita langsung menyatakan bahwa kalau sudah tersangka jadi tidak perlu dibela. Satu. Kedua, ketersangkaan itu banyak hal. Saya kasih contoh, Bupati Saburai juga di NTT sudah 3 tahun tersangka KPK. Sampai ini hari dia maju lagi tersangka KPK. Kedua, anggota Dewan yang terhormat, kalau boleh saya katakan, di gedung kantornya pernah digeledah oleh KPK. Tapi abis itu kita tidak dengar berita kelanjutan. Jadi kalau saya pikir mentersangkakan seseorang itu biasa di negara ini, tapi biarkan ketersangkaan itu harus dibuktikan oleh aparat penegak hukum secara profesional dan secara legalitas bahwa ketersangkaan itu patut untuk memperoleh sebuah vonis pengadilan. Dalam kaitan ini berarti Anda melihat apa yang dilakukan Erjelino itu sebagai pimpinan perseroan tidak ada yang disalahi. Aturan seperti yang disinggung oleh Pansus melanggar undang-undang yang sekian banyak itu termasuk putusan MK. Saya menghargai apa yang Pansus putuskan, tapi saya tidak sependapat bahwa Pansus juga sebuah lembaga penyidik yang punya kualifikasi sebagai orang-orang yang melakukan penyidikan. Karena kita tahu anggota dewan yang terhormat yang jadi Pansus maupun jadi mahkamah kehormatan dan sebagainya tidak semua berlatar belakang hukum. Sedangkan menentukan seseorang jadi tersangka dan sebagainya atau menemukan kesalahan dan sebagainya dalam hukum ini ada rambu-rambu. Jadi yang Anda tepat. meragukan hasil rekomendasi Pansus yang sudah disampaikan di paripurna kemarin disampaikan oleh ketua Pansusnya? Banyak Pansus yang sudah dilaksanakan di negara ini dan kami sebagai warga negara mendengar dan melihat, termasuk yang terakhir ya kemarin-kemarin ini, sebenarnya sebagai warga negara yang memang juga mungkin tidak banyak tahu hukum tapi yang belajar hukum banyak bertanya-tanya. Untuk meragukan itu hak siapapun juga untuk bersikap seperti itu. Yang ini berarti Anda banyak bertanya-tanya? Saya bertanya-tanya karena yang mananya terutama yang Anda melihat bahwa patut dipertanyakan? Rekomendasi yang mana diantaranya atau kesimpulan yang mana dari Pansus yang ini? Sederhana hari ini saya baca di beberapa media ada Ketua Pansus bilang ini seorang Yusuf Kala itu pengetahuan tentang hukum atau seolah-olah wawasannya tentang itu agaknya. Saya mau katakan bahwa Pansus punya rekomendasi itu bukan sumber hukum. Karena kalau tata urutan perundang-undangan nggak ada rekomendasi Pansus itu jadi acuan dalam sebuah proses penegakan hukum. Karena di DPR itu proses politik bukan proses hukum. Itu proses politik. Nanti kalau Pansus itu datang karena aturan yang paling rendah itu Perda, peraturan daerah itu paling rendah. Yang paling tinggi itu TAP MPR misalnya. Tapi kita tidak pernah tahu dalam teori hukum, teori Stephen Bau misalnya, TAP MPR kemudian undang-undangnya. Jadi kalau bilang rekomendasi Pansus harus ditaati terus jadi kalau yang tidak mengerti hukum itu pernyataan yang agak fatal buat kami. Kalau ininya gini, ya beda. Penyelidikan di Pansus itu dalam angket ya penggunaan hak angket beda dengan hukum. Penyelidikan di Pansus angket Pelindo itu adalah penyelidikan dalam ranah pengawasan yang melekat pada anggota DPR, lembaga DPR. Pengawasan apa? Pengawasan terhadap undang-undang, gitu ya. Nah ini berkaitan dengan BUMN kita, melibatkan penyelenggara negara. Jadi ya berbeda dong hasilnya karena ini bukan penyelidikan seperti kayak di kepolisian, kejaksaan maupun di KPK. Ini memang kita melakukan fungsi pengawasan. Ada nggak pelanggaran undang-undang? Kan gitu ya, ada nggak di sana sudah menulis prosedur nggak tata kelola BUMN kita atau yang diselidikin itu umpama Pelindo. Nah di situ gitu loh. Nah rekomendasinya apa? Rekomendasi politik dan kemudian rekomendasi ke penegak hukum jika ada pelanggaran hukum. Tadi disebutkan sama Pak Alfons bahwa keputusan yang dibuat oleh Erjelino itu pasti sebagai pimpinan BUMN adalah lewat rapat umum pemegang saham. Sehingga bukan lagi keputusan individu gitu, tetapi harus juga ada negara di dalamnya, ada Menteri BUMN. Emang
kemarin dalam penyelidikan kita nggak ada tuh dokumennya, ada semua di bawah sumpah tuh keterangan, ya nggak ada melalui RUPS, siapa bilang? Nah gitu loh. Jadi maksudnya gini nih, kalau kemarin-kemarin maka saya selalu katakan, saya berkeyakinan betul waktu itu sama Pak Alpon di sini, kami sama-sama, saya masih duduk bareng nih sama Pak Alpon, ya mengkritisi intervensi terhadap penggeledahan Pak Alpon pada saat itu ya, walaupun sekarang jadi membela gitu, menjadi membela. Nah, itu sah saja, artinya Pak Alpon lebih jelas ketimbang orang ya yang mengaku independen ternyata membela, itu lebih bahaya lagi. Mendingan Pak Alfons. Saya hormat sama Pak Alpon. Dengan jelas. pilihan sikapnya untuk menjadi kuasa hukumnya dan mendeklir, ya saya membela. Jadi tegas posisi. Saya melihat Pak Mas begini. Emang siapa sih yang katanya independen tapi ternyata enggak? Ada yang bikin tulisan begini deh, saya sebut aja namanya Renal Kasali umpama. Ini kita juga harus gugat orang-orang yang selama ini di publik dikenal independen, punya Prof. integritas. Renal kan guru besar Fakultas Ekonomi UI. Menyalah-nyalahkan begini nih. Lino itu orang yang membawa perubahan. Ya, bukan orang yang bersalah, malah menyalah-nyalahkan pansus yang sedang melakukan penyelidikan. Tapi nggak salah dong kalau melihat Lino sebagai tokoh manajemennya misalnya, dari sisi manajemen. Ya nggak salah, ya sekarang tersangka kok. Kalau benar secara manajemen nggak tersangka dong. Ya kan gitu aja, sederhana. Saya pakai logika begini, logika awam saja yang saya gunakan ya dalam melihat persoalan ini. Tapi kan kalau Anda sebagai orang hukum ya akan melihat bahwa orang yang tersangka belum tentu salah. Iya, benar. Gitu loh. Tapi dalam pengelolaan kalau dia diduga melakukan pelanggaran dan diduga bertanggung jawab dan status hukumnya dinaikkan tersangka, secara ini ya prinsip dalam pengelolaan perusahaan mundur dong harusnya, dan sampai sekarang tidak mundur dan atasannya tidak memberhentikannya. Ada apa? Atasannya lagi kan presiden. Bukan, menterinya dong, menteri BUMN. Tapi kan menteri di bawah presiden. Ada apa? Bukan menterinya, ada apa? Ini tetap sasaran tembaknya menteri BUMN pada ujungnya. Saya nggak mau ke menteri BUMN dulu, saya mau ke Mas Nova. JCT gembira menyambut penetapan tersangka Erjelino. Ya, jadi latar belakang dari kawan-kawan kenapa begitu gembira, karena memang kita melihat lah berbagai macam kasus atau permasalahan yang ada di Pelindo II, baik itu di Pelindo II sebagai holding, kemudian juga di JICT. Di JICT sendiri kami saat ini sedang memperjuangkan masalah konsesi JICT. Di konsesi JICT ini kami selama dalam perjuangan kami banyak mendapatkan intimidasi. Terakhir yang gitu. Anda bisa sampaikan, intimidasi berupa apa? Kapan? Jadi, siapa yang kami mendapatkan ratusan orang, hampir 100 orang mendapatkan surat peringatan, terus beberapa orang juga dimutasi, dan yang lainnya masih banyak lagi, pelaporan ke kepolisian dan yang lainnya. Bahkan di Pelindo II juga 2 tahun yang lalu juga seperti itu, beberapa kawan-kawan kami dipecat gitu di Pelindo II karena mengkritisi kebijakan manajemen, bahkan dari law firm Yusril Ija Mahendra juga menjadi pengacaranya saat itu gitu, dari kawan-kawan yang dipecat. Jadi memang berbalik posisi ya, Prof. Berbalik posisi. Jadi berbalik posisi. Nah, kondisi ini yang membuat kami sekarang kita melihat bahwasannya ada status tersangka yang dilakukan oleh KPK. Jadi KPK ini. Tapi kan belum tentu salah dalam kasus yang kaitannya dengan Jakarta International Container Terminal. Untuk keterkaitan terhadap masalah QCC ini, kami melihat ini cukup matang karena kasus ini sudah lama menjadi pengawasan di KPK. Dan kemudian kita akan lanjutkan terutama soal kaitannya, kita kan selalu bertanya-tanya kalau siapa ada kasus, lalu siapa lagi yang akan terkena dampaknya dalam kaitan ini dari sisi hukum. Apakah tersangka sendirian, apakah ada lanjutan, kemudian apakah Erjelino akan berhenti di kasus yang kemarin penetapan tersangka, atau ada kasus lainnya yang akan menimpa pada dirinya sesaat lagi. Jadi Prof. Yusril dulu sama teman-teman